Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian lontarkan di kolom komentar. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar kemudian tidak ada respon dari saya, nah di sini dijawabnya lewat video. Nah itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1.001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah saya itu akan kembali ini teman-teman ya menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar karena yang bertanya di kolom komentar itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang belum terjawab tenang saja nanti saya akan jawab lewat video seperti ini. Tetapi kalau misalnya kalian Pak, saya jawaban saya nih, pertanyaan saya nggak terjawab. Kalian bisa tonton dulu video-video sebelumnya teman-teman yang mungkin pertanyaan kalian itu sudah dibahas di video-video yang kemarin-kemarin gitu teman-teman ya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya ruang lingkupnya itu nggak terlalu banyak teman-teman ya paling cuma di seputaran sensasi gitu teman-teman ya kemudian bagaimana cara menangani ini bagaimana cara menangani itu gitu teman-teman ya ruang lingkup untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu cuman sedikit teman-teman nah makanya video-video saya itu kadang ada yang sama teman-teman kemudian kontennya juga ada yang diulang-ulang gitu temanya. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk teman-teman yang sekarang belum terjawab nih pertanyaan saya, misalnya seperti itu teman-teman ya, kalian bisa tengok video-video yang terdahulu teman-teman atau video-video yang kemarin karena pertanyaan setiap di kolom komentar itu rata-rata hampir sama teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan pertanyaannya nih, saya dapat keluhan ini gimana jawabannya, kalian bisa tengok video-video yang terdahulu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang bertanya sebetulnya kalau seandainya kalian mau bertanya itu alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu semuanya sudah dibahas teman-teman ya. Nah itu. Nah kita langsung saja teman-teman ini kayak macam ini nih. Otot paha terasa nyeri dan panas jadi kepikiran. Padahal di video sebelumnya juga udah ya. Di video yang agak lama itu udah ya. Otot paha terasa nyeri dan panas jadi kepikiran. Nah itu ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika kita mendapatkan sensasi apapun itu pasti suka kepikiran teman-teman ya. Karena apa ya? Karena kitanya sedang sensitif nih.
Nah itu teman-teman, padahal untuk sakit-sakit biasa, sakit-sakit rumahan dulu juga kita mengalaminya, dan kita itu, dulu itu nggak terlalu memperhatikan ya karena sensitif perasaan, pikiran kita itu ya lagi normal-normalnya teman-teman ya. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sensitifnya semakin besar karena memang ada waspada, karena kita selalu kepikiran tentang, hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Akhirnya sensasi sedikit saja itu kadang suka menjadi bingung teman-teman ya, kepikiran, "Ini kenapa nih? Kok sakit begini nih? Jangan-jangan ini gangguan yang lainnya, jangan-jangan ini pengeroposan tulang dan sebagainya." Itu pengalaman saya dulu teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Perlu kalian ketahui untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, otot paha terasa nyeri dan panas jadi kepikiran itu, ya karena kitanya itu sebetulnya efek dari stres teman-teman, rata-rata seperti itu teman-teman ya. Kalau dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, otot kita itu terasa panas, terasa nyeri, terasa ngilu-ngilu teman-teman ya. Mungkin karena sudah beraktivitas besar, misalkan sudah lari lah gitu teman-teman, atau misalnya ngangkat-ngangkat beban gitu teman-teman ya. Itu sudah pasti ya otot-otot kita itu terasa nyeri, terasa ngilu gitu teman-teman ya, di awal-awal memang seperti itu. Nah tetapi sekarang itu untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, aktivitas berat nggak ada teman-teman ya. Lari-lari itu seperti itu nggak ada teman-teman ya, tetapi, kenapa mengalami, otot kita itu sering mengalami sakit, agak nyeri gitu teman-teman ya, jadi kepikiran kan seperti itu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, otot itu bisa terpengaruh dari apa yang selalu kita pikirkan teman-teman ya. Kalau seandainya setiap harinya itu selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif, berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, itu kadang membuat penegangan otot teman-teman ya. Kitanya waspada, ada penegangan, dan kalau seandainya penegangan ototnya itu berkelanjutan terus gitu teman-teman ya, karena kita berpikir yang menakutkannya juga terus dilakukan gitu teman-teman ya, itu sudah pasti nanti ototnya terasa nyeri gitu teman-teman, terasa ngilu. Nah sekarang solusinya gimana? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya itu dari stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya, ya sudah stop saja stresnya. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga nih ya, "Pak saya itu justru nggak ada stres." Nah sekarang stres itu karena justru sedang merasakan paha kenapa, terasa nyeri, padahal sekarang itu saya nggak stres gitu. Nah sekarang saya stres itu karena ada yang dirasa. Nah itu karena memang mungkin dampak dari kemarin-kemarin teman-teman ya, efek dari kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin kita itu sudah stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman, dan ketika kita tenang, tetapi tubuh kita itu tidak mengalami tenang teman-teman ya, penegangan ototnya itu masih ada dan kemudian terasa sakitnya itu mungkin sekarang. Nah itu teman-teman ya, belajar memahaminya ke sana. Untuk sakit otot bagian paha itu, dan dulu itu saya sakitnya itu bukan di paha saja ya, kadang di betis, kadang di pergelangan tangan seperti ini nih, bagian sini itu terasa panas teman-teman ya, kemudian sebelah sini juga ada. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalkan kitanya berusaha terus-menerus menghilangkan stres atau menjauhi stres teman-teman dengan cara belajar masa bodoh saja, itu nanti otot-otot, seperti itu, akan kembali nyaman teman-teman, ditambah lagi kitanya sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kalau seandainya kita konsisten ke arah sana, menghindari stres, kemudian sering olahraga ringan juga, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, tidak kurang, nanti otot kita itu akan kembali seperti semula. Nah itu teman-teman ya, tidak terasa nyeri, tidak terasa pegal. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nih, ada yang bertanya tentang pengen periksa USG, nggak tahu berapa biayanya. Untuk USG teman-teman ya, saya lupa lagi karena ini kejadiannya udah dulu teman-teman, udah lama. Tetapi bagi teman-teman yang mau melakukan USG, itu, sebaiknya kalian periksakan saja teman-teman ya, karena untuk USG itu bisa di-cover sama BPJS teman-teman ya. BPJS itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, dari yang tidak juga itu bisa teman-teman ya, karena, di bulan-bulan kemarin juga adalah orang yang sharing ke sini kemudian melakukan USG juga, ternyata bisa di-cover dengan, BPJS yang gratis itu ya, namanya apa ya? Saya juga nggak tahu itu, KIS kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Nah itu bisa di-cover ke situ, dan untuk USG itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian merasakan sensasi yang sama seperti itu teman-teman ya, kalian jangan terlalu mendiagnosa sendiri teman-teman ya. Kalian sebelum melakukan, cek ke dokter, karena memang, kalian taunya dari video ini misalnya seperti itu, kalian langsung nge-tag aja, "Oh berarti saya juga terkena gangguan asam lambung." Tidak seperti itu teman-teman ya. Untuk mendiagnosa diri sendiri itu sebetulnya harus dilakukan pengecekan sendiri oleh dokter sendiri. Nah itu teman-teman, nah makanya
jangan takut untuk ngecek ke dokter. Kalau seandainya kata dokter sudah dibilang bahwa kamu itu terkena gangguan asam lambung, ya berarti kamu harus bersyukur teman-teman ya. Berarti kamu tidak mendapatkan gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman. Tetapi adapun kalau misalnya Pak gak bahaya gimana nih, sensasinya kan rasanya sangat nikmat sekali. Nah itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bahaya tidak teman-teman ya, cuman rasanya saja seperti wah nano-nano. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jangan khawatir ketika kalian ingin melakukan USG, lakukan saja teman-teman ya, nggak berbayar, bisa di-cover dengan BPJS. Kalian minta rujukan ke puskesmas, nanti dari puskesmas itu diperiksa di apa ya, di rumah sakit teman-teman, bisa dilakukan USG. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, cara menangani esofagus atau ulu hati. Nah esofagus itu ulu hati ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ada kalanya kita mengalami esofagus itu tidak nyaman teman-teman, dan ada juga yang diagnosa sama dokter yaitu esofagus apa ya, esofagus ya tritis lah, pokoknya tentang seputaran itulah istilah-istilah kedokteran teman-teman ya. Itu esofagus itu semacam klep yang ada di sini teman-teman ya. Kalau orang Sunda bilang itu angen, kalau bahasa Indonesianya ulu hati, seperti itu teman-teman. Ada perasaan mengganjal, kemudian kalau dipegang kayak macam begini itu terasa sakit teman-teman ya. Nah itu biasanya esofagusnya itu sudah terganggu karena asam lambung sering naik atau sedang ada panas dalam, bisa seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kalian tidak normal atau bisa memicu panas dalam. Kemudian yang keduanya, usahakan minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam seperti labu siam gitu teman-teman ya, rebusan labu siam, kemudian cincau, kemudian pepaya. Nah, kemudian bantu juga dengan sering berjemur teman-teman, terutama bagian depan dan sama bagian belakang. Cuman hindari dulu bagian kepala gitu teman-teman ya. Kemudian yang paling apa ya, yang paling pentingnya itu hindari stres teman-teman ya, karena ketika kita stres itu bisa memicu asam lambung kita itu menjadi nggak normal kembali. Nah makanya hindari stresnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, tinggal di psikis yang susah. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika di ambang 95% misalkan kesehatan teman-teman ya, sudah beraktivitas, kemudian sudah bisa melakukan ini itu, tetapi pemikiran-pemikiran tentang hal-hal negatif itu selalu hadir, kemudian pemikiran-pemikiran yang selalu membuat kita takut itu selalu hadir teman-teman ya. Itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis memang seperti itu teman-teman ya. Sensasi yang saya alami teman-teman ya, dulu sensasi paling lama, paling akhir yang saya rasakan itu di kelayangan sama di psikis teman-teman ya. Untuk yang lain-lainnya kayak macam begah, kembung, kemudian pegal-pegal itu hilang dengan sendirinya lebih duluan gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi itu yang paling lama itu di psikis sama di kelayangan, itu yang lebih lama di saya pribadi teman-teman. Tetapi kalian jangan pernah berpatokan untuk apa ya, di diri saya sendiri gitu teman-teman ya, karena setiap orang itu sensasinya berbeda-beda. Ada orang tuh yang lamanya itu di begahnya teman-teman ya, kalau psikisnya udah mulai membaik, ada seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi kalian gak usah khawatir kalau seandainya tinggal di psikis, berarti tinggal di pembiasaan. Nah usahakan kalian itu apapun yang terjadi, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nanti juga kalau seandainya kalian sudah terbiasa teman-teman ya, psikis kalian itu akan kembali normal seperti sedia kala. Nah itu teman-teman ya, nggak ada cemas, nggak ada apa ya, nggak ada pemikiran-pemikiran tentang negatif kalau seandainya kalian terus dipaksakan atau terus dilakukan aktivitas yang menyenangkannya atau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ini nih yang bertanya lagi nih, Mas Andi sudah sembuh total belum? Untuk Andi yang dari Sulawesi itu, untuk saat ini alhamdulillah, kalau seandainya untuk cemasnya dia sudah mulai membaik teman-teman ya, tidak ada lagi cemas dia itu ya. Kemudian di pemikirannya sudah mulai normal juga, sudah membaik juga gitu teman-teman ya. Tinggal di keadaan fisiknya saja. Oh ya, siap siap siap. Tinggal di keadaan fisiknya saja. Jadi dia itu apa ya, keadaannya itu belum kuat 100% teman-teman ya. Jadi ketika dia misalkan kena terlalu panas, dia gampang apa ya, gampang demam, gampang sakit kepala. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya kena suhu dingin gitu, gampang apa ya, gampang nggak nyaman. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan untuk rasa cemas, untuk pemikiran yang lain-lain dia tidak ada teman-teman. Bahkan dia itu sudah bisa beraktivitas walaupun sedang
sakit, misalkan kayak macam demam nih, kemarin kan dia sempat kambuh tuh, sedang demam juga, dia masih, bisa beraktivitas ke sawah gitu, ke ladang, teman-teman, walaupun sudah diomongin, "Dek, berhenti dulu dong, istirahat dulu." "Nggak apa-apa, nanggung," katanya. Udah seperti itu, teman-teman ya, alhamdulillah itu sudah perkembangannya sudah bagus lah gitu, teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya, "Mas Andi sudah sembuh total belum?" Saya katakan, "Belum sembuh total," gitu, teman-teman. Tetapi sekarang itu sudah diambang, ya katakanlah 99% teman-teman ya, tinggal sekarang itu di fisiknya dia, tinggal di kekuatan tubuhnya aja yang belum kembali gitu, teman-teman. Beda kalau seandainya kita ngobrol sama dia itu, "Dulu Pak, saya itu sebelum terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, saya itu bisa beraktivitas sambil hujan-hujanan," katanya. "Saya bisa beraktivitas sambil panas-panasan, tetapi kenapa sekarang itu nggak bisa ya? Ya belum terbiasa aja." Nah itu teman-teman, jadi si Andi itu sekarang itu tinggal di pembiasaan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian, selanjutnya, susah sekali mau naikin berat badan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, berat badan itu pasti, banyak yang turun ya. Tetapi ada kalanya juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu badannya nggak, apa ya, nggak turun, ada yang stabil, bahkan ada yang gemuk. Seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rata-rata hampir 90% badannya itu suka turun gitu teman-teman ya. Penyebabnya kenapa? Ada 2 penyebabnya teman-teman, tetapi ujung-ujungnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, itu sih sebetulnya teman-teman ya. Nah sekarang kenapa bisa tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuh kita saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis? Wajar teman-teman ya, karena memang pencernaannya sedang error. Jadi, ketika kalian banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bervitamin juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti ya, kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Makanya wajar kalau seandainya kurus gitu teman-teman ya. Dan kemudian penyebab yang keduanya bisa karena efek stres atau dampak ketika kita terlalu banyak pikiran. Nah, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sering, apa ya, sering stres setiap harinya memikirkan tentang penyakit teman-teman ya, tanpa disadari, kebutuhan untuk tubuh kita itu terkuras kembali teman-teman ya, energi yang sudah ada itu di dalam tubuh kita itu terkuras kembali. Nah, makanya sering kurus. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu biar berat badannya itu cepat naik lagi? Yang pertama, sering makan saja. Sering makan, sering ngemil, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian yang keduanya, hindari stresnya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit, berpikir tentang bahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu ya kalian nanti energinya terkuras kembali teman-teman ya, percuma kalian sering makan juga kalau seandainya stresnya juga tidak terkelola. Nah makanya usahakan ketika kalian sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal yang paling pertama ya, kalau seandainya kalian ingin menaikkan berat badan, perbanyak makan atau sering makan, sering ngemil, kemudian sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Hindari stres dengan cara seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Selebihnya belajar masa bodoh saja. "Pak, saya takut kepikiran mau mati nih." Kan selalu seperti itu teman-teman ya. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis termasuk sensasi-sensasi yang kalian alami tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan jangan terlalu dipikirin teman-teman ya. Yang penting kalian sekarang perbanyak makan gitu teman-teman ya, jaga pola hidup, jaga pola pikir teman-teman, selebihnya kalian senang-senang saja. Nanti juga bisa membaik dengan sendirinya. Jujur, sepengalaman saya sembuhnya dari, apa ya, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, sembuhnya dengan terlupakan karena memang, selain menjaga 3P-nya, saya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati senang gitu teman-teman. Jadi setiap harinya itu selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, setiap harinya itu selalu melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah makanya lakukan saja kesenangan-kesenangan. Kemudian selanjutnya, jantung berdebar seperti berhenti sejenak. Nah itu ya, itu yang membuat saya parno dulu teman-teman. Nah, tetapi untuk, judul ini, jantung berdebar itu sebetulnya udah sering saya share teman-teman, tetapi karena mungkin teman-teman itu jarang nonton video-video yang terdahulu, akhirnya banyak yang ditanyakan.
Untuk jantung berdebar seperti berhenti sejenak, teman-teman ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu bisa yang pertama nih, bisa karena aliran darah dan oksigen kurang lancar. Wajar sebetulnya teman-teman kalau seandainya nggak lancar aliran darah dan oksigen, itu pasti irama jantung itu nggak beraturan dengan baik. Kadang seperti mau berhenti teman-teman ya. Kadang seperti berhenti sejenak. Nah itu teman-teman dan shock gitu. Dulu teman-teman ya pasti parno teman-teman karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya dan parno juga teman-teman ada ketakutan, "Wah, berhenti nih, mati nih gua nih." Seperti itu teman-teman, padahal itu dari aliran darah dan oksigen yang tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Ya karena untuk orang yang kena aslam itu senangnya itu rebahan, teman-teman duduk-duduk manis gitu, jarang olahraga lah. Karena terlalu apa ya, sering merasa rasakan dan banyak ketakutan juga tentang sensasi. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya bisa karena efek stres atau cemas teman-teman. Jadi ketika kalian stres, kalian cemas teman-teman ya, itu bisa menyebabkan aliran darah kita itu menjadi tidak lancar teman-teman ya. Nah kenapa bisa tidak lancar ya karena aliran darahnya terhimpit oleh penegangan otot teman-teman ya karena kitanya stres terhadap hal-hal yang negatif, terhadap hal-hal yang menakutkan sudah pasti nanti ada penegangan karena kitanya waspada teman-teman dan ketika waspada ada penegangan sudah pasti saluran darah kita itu terhimpit teman-teman dan nggak lancar juga. Nah makanya wajar kalau seandainya irama jantungnya itu nggak beraturan dengan baik. Nah sekarang solusinya gimana? Yang pertama teman-teman ya sering olahraga saja teman-teman ya sering olahraga gitu. Olahraganya juga untuk orang-orang yang terkena aslam itu harus olahraganya itu yang ringan, jangan terlalu yang berat teman-teman ya. Kayak macam ini ya, jalan-jalan ringan sajalah gitu teman-teman ya, nggak usah kalian angkat-angkat beban berat, nggak usah lah teman-teman ya. Yang penting jalan-jalan biar aliran darah dan oksigennya tetap lancar. Nah kemudian hindari stres juga teman-teman ya dengan cara seperti apa? Ya olahraganya yang menyenangkan teman-teman ya, jalan-jalan misalnya lihat pemandangan seperti itu teman-teman ya, kemudian melakukan aktivitas hobi-hobi gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan tanpa disadari di situ ada olahraga juga. Nah itu teman-teman itu untuk menghindari stresnya. Kemudian selalu menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya jangan ketakutan. Kemudian ketika kalian terkena sensasi jantung kayak macam berdebar teman-teman ya, usahakan kalian banyak olahraga, kemudian sering merelaksasi tubuh kalian dan pikiran kalian teman-teman. Untuk saya pribadi dulu hanya sering dengarkan audio relaksasi teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya hindari stres dengan cara seperti apa? Selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan apapun itu teman-teman, jadi selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, ini masih banyak sekali teman-teman ya, ini masih banyak komenannya teman-teman, pertanyaannya, tetapi nanti saya sambung di video selanjutnya teman-teman ya untuk memangkas ini nih apa ya durasinya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang belum terjawab tolong ikuti terus teman-teman ya karena yang saya tulis ini adalah pertanyaan-pertanyaan kalian teman-teman ya, biar kalian itu nanti ketika ngikutin biar kalian nanti paham ya tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan aktivitas somatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.